Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Saputra dari jurusan Hukum Keluarga dari kelas Ta'alum A9. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah merupakan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan atau memberikan kita kenikmatan, baik kenikmatan jasmani maupun rohani, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Kedua yaitu salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Ramadan adalah bulan untuk membakar semua dosa-dosa manusia. Di bulan ini umat Islam diwajibkan berpuasa selama sebulan penuh. Nah, jadi barang siapa yang mengerjakan didasari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu atau yang telah lampau. Di bulan puasa ini, pahala amal ibadah juga dilipat gandakan. Orang yang mengerjakan ibadah sunnah, pahalanya diganjar pahala ibadah wajib. Sedangkan pahala ibadah wajib diganjarnya dilipat gandakan. Ustadz Farid Nu'man Hasan mengemukakan ada banyak amalan sunnah yang bisa dikerjakan di bulan Ramadan dan ganjaran pahalanya berlipat ganda. Di antaranya termasuk sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Berikut amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Di antaranya itu adalah bersahur. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersahurlah kalian, karena pada santap sahur saat itu ada keberkahan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim nomor 1095. Rasulullah SAW bersabda juga, "Makan sahur adalah berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya walaupun kalian hanya minum seteguk air, karena Allah Azza wa Jalla dan para malaikat mendoakan orang yang makan sahur." Hadis riwayat Ahmad. Dan selanjutnya Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah mengatakan, Sebab keberkahannya adalah karena sahur dapat menguatkan orang yang berpuasa, mengingatkannya dan membuatnya ringan menjalankannya. Yang kedua itu tadarus Al-Quran dan mengkaji Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang amat erat hubungannya dengan Al-Quran, karena saat itulah Al-Quran diturunkan. Nah, karena itu tadarus atau membaca sekaligus mengkaji Al-Quran adalah hal yang sangat utama saat itu dan telah menjadi aktivitas utama sejak masa Nabi SAW dan generasi terbaik. Ibnu Abbas rahimahullahu anhu menceritakan bahwasanya Jibril menemuinya pada tiap malam bulan Ramadan, dan Jibril tersebut tadarus Al-Quran bersamanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3220. Yang ketiga itu bersedekah. Nabi SAW telah mencontohkan akhlak yang luar biasa, yaitu kedermawanan.
ketika masuk bulan Ramadan, kedermawanan beliau seperti angin berhembus. Ibnu Abbas rahimallahu anhuma menceritakan, Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan, dan kedermawanannya semakin menjadi-jadi saat bulan Ramadan, apalagi ketika Jibril menemuinya. Dan Jibril menemuinya setiap malam bulan Ramadan. Dia tadarus Al-Quran bersamanya. Maka Rasulullah SAW benar-benar sangat dermawan dengan kebaikan laksana angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari nomor 3220. Yang keempat, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Dari Zaid bin Khalid Al-Jumhani rahimallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberikan makan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut, tanpa harus mengurangi sedikit pun pahala orang itu. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 807. Nah, dan selanjutnya yaitu adalah memperbanyak doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 manusia yang doa mereka tidak akan ditolak. 1, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. 2, pemimpin yang adil. Yang 3, orang yang teraniaya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan selanjutnya yaitu yang ke-6 ada menyegerakan berbuka puasa. Dari Amru bin Maimum radhiyallahu anhu, para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bersegera dalam berbuka puasa dan paling akhir dalam sahurnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dan selanjutnya yaitu ada iktikaf di Asyurul Akhir. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istri-istrinya pun iktikaf setelah itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 2026. Nah, yang selanjutnya yaitu ada qiyam Ramadan atau salat tarawih yang biasa kita sebut. Salat tarawih memiliki keutamaan dan ganjaran yang sangat besar sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis riwayat Bukhari nomor 37. Selanjutnya itu adalah umroh. Ibadah umroh ketika bulan Ramadan adalah sebanding pahalanya seperti haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas rahimallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW berkata kepada seorang wanita Ansar yang bernama Ummu Sinan, sesungguhnya umroh ketika bulan Ramadan sama dengan menunaikan haji atau haji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yaitu ada menjauhi perbuatan yang merusak puasa. Di antaranya ada perbuatan yang merusak puasa Ramadan kita adalah di antaranya menggunjing atau menggibah, mengadu domba,
menuruti syahwat, berjudi, dan berbagai perbuatan fasik lainnya. Perbuatan ini mesti dijauhi agar saum atau puasa kita tidak sia-sia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar saja. Hadis riwayat Ahmad nomor 9680. Nah, demikianlah amalan sunnah di bulan suci Ramadan. Semoga kita diberikan taufik dan kekuatan agar kita bisa mengerjakan puasa kita dengan baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.